Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa segenap hidup kami Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu besar di dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup.
kuasa-Mu terlebih besar. Saya persilakan kepada Ibu Gembala. Terlebih besar, tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Ini hidup kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau yang berkuasa atas kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan. Untuk menerima yang terbaik yang daripada-Mu. Layakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus yang berkuasa di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau sendiri yang berkarya dalam hati kami. Firman-Mu yang hidup, berkuasa atas setiap kami saat ini. Kami siap sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Saat ini sama-sama kita akan belajar kembali, kita akan melihat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bersama di dalam Keluaran. Kita buka bersama di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama.
Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-22. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Keluaran 15 ayatnya yang ke-22. Kita baca bersama-sama 2-3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita akan melihat, saya berikan tema firman Tuhan, keputusan berdasarkan iman atau perasaan. Kalau kita berbicara tentang bangsa Israel, ya, ini sepertinya gambaran manusia atau gambaran kehidupan kita hari-hari ini. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita tidak pernah luput atau tidak pernah terpisahkan dari yang namanya sebuah keputusan. Iya kan? Mau tidur aja ada keputusan harus kita ambil, iya kan? Mau tidur apa tidak? Keputusan tidur. Mau bangun pagi aja keputusan yang harus kita ambil. Mau cepet-cepet bangun atau rebahan lagi. Ya kan? Keputusan yang harus kita ambil. Dalam pekerjaan begitu banyak diperhadapkan dalam kehidupan kita tentang keputusan. Dalam keluarga pun seperti itu. Keputusan-keputusan yang diperhadapkan kepada kita. Nah, bahayanya kalau keputusan itu kita ambil itu salah. Ya. Salah mengambil keputusan. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan dari bangsa Israel, kita tahu pada pasal 15 ini, ya, pasal 15 dalam Keluaran, bangsa Israel, mereka baru mengalami yang namanya mujizat yang luar biasa. Karena apa? Mereka baru melewati Laut Teberau pada pasal 14. Jadi ketika mereka melewati Laut Teberau itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Israel bersuka cita luar biasa. Karena mereka baru mengalami atau baru menerima yang namanya mujizat yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka terbebas dari pasukan Mesir, ya, pasukan Firaun yang mengejar mereka. Dan saat itu di depan mereka harus mengambil satu keputusan. Mereka harus berdiam saja atau mereka berbalik dan menyerahkan diri mereka kepada pasukan Mesir itu atau pasukan Firaun itu. Mereka berbalik dan berkata, kami ambil keputusan kembali ke Mesir dan menjadi budak lagi, atau mereka mengambil keputusan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Ini tidak mudah.
Ya, ini hal yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Kalau kita baca, hanya sekedar baca aja firman Tuhan ini Bapak Ibu, sepertinya kita tidak turut merasakan betapa paniknya mereka saat itu. Tetapi kalau kita benar-benar masuk di dalam ya setiap ayat demi ayat itu, kita sepertinya kita berada dalam keadaan seperti itu saudara. Kita bisa merasakan saat itu betapa paniknya mereka. Dan ternyata mereka melewati laut Teberau itu dengan mujizat yang Tuhan buat. Laut terbelah dan mereka bisa berjalan melewatinya. Sampai di sana, setelah melewati, kalau kita lihat sebelum dari ayat yang kita baca itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pasal 15 dalam cetak tebalnya di situ lembaga Alkitab memberikan judul atau tema Nyanyian Musa dan Israel. Nyanyian Musa dan Israel. Mereka begitu bersuka cita, mereka bergembira karena apa? Karena mereka sudah terbebas. Ya, mereka merasa mereka sudah terbebas dari maut. Dan mereka menyanyikan nyanyian, pujian, syukur. Ya, Musa dan bangsa Israel. Ya, mereka menyanyikan pujian, syukur. Tetapi ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah mereka terlepas dari Laut Teberau, ya, mereka melewati Laut Teberau, mereka itu harus berjalan melewati yang namanya padang gurun Syur selama 3 hari. Alkitab mencatat di sini selama 3 hari mereka itu berjalan dengan tidak mendapat air. Saudara, coba saudara membayangkan padang gurun yang begitu gersang, begitu panasnya luar biasa dan tidak ada air yang ditemukan. Persediaan pun sudah habis dan ketika mereka merasa haus yang luar biasa tidak mendapatkan air. Itu gimana itu? Ya. Kita kalau haus aja ya cepat-cepat ya ambil air ya cepat-cepat minum. Wah, enak, seger. Tetapi kalau kita lihat di sini 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun pada ayat yang ke-22. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Kalau Alkitab mencatat dengan tidak mendapat air itu berarti benar-benar tidak mendapat air, tidak ada air saat itu. Udah haus, panas terik ya, udah gitu jalannya di padang gurun. Dan bukan hanya itu aja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka harus membawa keluarga mereka, anak istri mereka berjalan di padang gurun itu selama 3 hari tidak ada air untuk minum. Dan akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang namanya Mara. Wah, luar biasa ada air di sana. Ternyata ketika diminum, pahit airnya. Mungkin kalau dikasih ke Bapak Gembala mungkin barangkali agak sedikit mikir untuk ditumpahin. Karena memang doyannya air daun pepaya ya. Jadi waktu itu bangsa Israel yang sudah membayangkan ya airnya sejuk ya. Seger ketika diminum dapat melepaskan dahaga yang sudah 3 hari ditahan-tahan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Airnya pahit karena di daerah Mara itu di tempat itu mengandung banyak soda. Sehingga air di situ pahit rasanya. Semua bangsa Israel serentak mereka langsung ngamuk-ngamuk kepada Musa. Musa, kenapa hal ini terjadi? Kamu mau kami mati kehausan di sini? Apaan
mungkin seperti itu ya. Mungkin ada yang lebih lagi ya. Sampai Musa panik. Musa langsung juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata di sini. Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika air itu manis, bangsa Israel bisa minum dengan sepuasnya. Saya mau kita melihat firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan bangsa Israel, tadi saya katakan menggambarkan kita gereja Tuhan juga di hari-hari ini. Ya. Apakah hidup kita sebagai orang percaya didasari ya kepada suatu keputusan iman atau perasaan? Ini yang sangat penting. Ya. Iman didasari oleh percaya kepada Allah. Ya, kalau iman itu didasari kita percaya kepada Allah, dan perasaan kalau berdasarkan perasaan berarti didasari oleh suatu keadaan. Nah, ini. Ya. Jadi moodnya kita kepada Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan bukan didasari kepada Tuhan secara pribadi, tetapi kepada keadaan. Karena kalau keadaan tidak baik, ya kita tidak dapat memuji Tuhan dengan baik. Kalau keadaan tidak baik, kita tidak mau pergi ke gereja. Kalau keadaan tidak baik, kita tidak dapat berdoa. Jadi iman kita itu berdasarkan kepada suatu keadaan, perasaan kita. Kalau perasaan kita baik-baik saja, ya semua tercukupi, perasaan kita dalam level baik-baik saja, maka kita akan berkata, iya saya percaya kepada Tuhan. Ya, saya yakin bahwa Tuhan itu baik dalam hidup saya. Tetapi ketika dengan satu keadaan ya membawa kita kepada suatu keadaan, membawa perasaan kita, membuat perasaan kita tidak baik-baik saja, mulai kita berkata bahwa kita ragu bahwa apakah Tuhan setia dengan janjinya. Dan hati-hati dengan setiap keputusan yang kita ambil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang percaya didasari oleh iman. Dalam Roma, kita lihat Roma 10 ayat 17, di situ dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang kita hadapi, keputusan kita harus didasari oleh iman. Bukan perasaan. Caranya bagaimana? Kita melihat. Kita akan melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama, percaya kepada firman Tuhan. Israel sejak awal firman Tuhan sudah berkata, aku yang akan menjamin engkau. Terbukti tiang awan dan tiang api menyertai bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Ya, luar biasa penyertaan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan menyertai. Tuhan akan membawa mereka kepada negeri perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi kita lihat dalam penyertaan Tuhan itu bukan berarti mereka tidak menikmati yang namanya tantangan. Penyertaan Tuhan, tetapi di situ ada tantangan. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata Tuhan menyertai, tetapi mereka harus berhadapan dengan laut berau. Sudah selesai, mereka harus berhadapan dengan padang gurun syur tanpa air. Tapi Tuhan masih tetap berkata, aku menyertai bangsa Israel.
Dalam penyertaan Tuhan itu tantangan ada. Apakah kita mau mengambil satu keputusan? Kita mau beriman kepada Tuhan? Ataukah kita mau berkata bahwa aduh perasaanku mangkel, perasaanku tidak enak, perasaanku ini sedih, perasaanku ini kecewa. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai, tetapi yang aku hadapi saat ini adalah kekeringan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keputusan kita, keputusan hidup kita, ya, perjalanan kita, apakah kita berdasarkan iman kita kepada Allah atau perasaan? Percaya kepada firman Tuhan atau kata Tuhan, bukan kata manusia. Amin. Bukan kata manusia. Kata manusia itu bisa macam-macam, ya kan? Menurut penilaian kita yang ada di tempat ini, masing-masing bisa menilai, melihat saya mungkin dari bawah, bisa menilai dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin dari sebelah sini melihat bahwa oh ibu gembala tidak memakai jam tangan. Tetapi di sini oh ibu gembala itu memakai jam tangan. Dari sini bisa berkata oh ibu gembala itu rambutnya pendek. Dari belakang bisa berkata oh ibu gembala rambutnya panjang. Iya enggak? Jadi masing-masing orang bisa memberikan kata-kata untuk kita. Tapi keputusannya ada di kita. Kita mau menerima kata-kata sekian banyak orang, ataukah kita mau menerima kata Tuhan dalam firman Tuhan ini. Amin. Karena setiap penilaian orang itu berbeda. Ya. Setiap orang punya penilaian sendiri-sendiri. Jadi kita percaya kepada firman Tuhan atau kata Tuhan, bukan kepada kata manusia yang seringkali datang dalam kehidupan saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, dan itu mempengaruhi perasaan kita. Iya enggak? Ketika kita sakit, ada yang datang, sakit apa? Oh sakit ini. Wah itu bahaya itu. Ya kan? Langsung, waduh. Iya ya. Nah, berbeda. Ya. Ketika ada yang datang. Oh, sakit apa? Oh, percaya Tuhan pasti menolong. Ya. Tuhan pasti menolong. Jadi kan beda-beda. Hiduplah dengan kata Tuhan. Amin. Ya. Hiduplah dengan kata Tuhan. Jangan biarkan orang-orang kata-kata manusia menghentikan iman kita kepada Tuhan. Karena mereka mempengaruhi perasaan kita ini loh. Kamu gak mungkin bangkit, kamu itu gak mungkin berhasil lagi, kamu sudah bangkrut dan lain sebagainya. Mungkin kata-kata itu datang kepada Bapak Ibu Saudara ketika kita jatuh. Tetapi kata Tuhan, aku menyertai engkau. Ya, ketika engkau dalam keadaan terpuruk sekalipun, aku ada. Engkau di lembah sekalipun, aku ada. Oleh sebab itu, iman kita, ya, jangan berdasarkan perasaan, ya, karena orang menyerang kita dengan kata-kata yang melemahkan. Bagaimana caranya supaya keputusan kita itu didasari oleh iman? Yang kedua, lewati situasi sulit dalam komunitas yang tepat. Ya. Lewati situasi sulit dalam komunitas yang benar. Kita lihat dalam Mazmur 1 ayat yang pertama dan yang kedua. Coba kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau pada ayat 1 itu juga berbicara tentang komunitas kita. Kita berteman dengan siapa?
Misalnya, saya datang kepada satu lingkup, ya, dengan satu lingkup yang mereka memakai tas-tas yang branded semuanya. Tetapi tas saya mungkin, ya, tas saya itu hanya dari, kalau orang dulu-dulu itu ya, ada sak terigu, tahu ya? Ya, itu tepung terigu yang ada sak terigu yang putih itu biasanya kalau kita dulu ospek di zaman dulu, itu kita dikasih tas itu. Ya. Dan saya hadir di tengah-tengah mereka dengan kemewahan yang luar biasa. Saya hanya pakai sandal jepit, ya. Rambut saya juga dikuncir, ya, tak beraturan. Mereka mulai akan melihat saya dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Dan apa yang terjadi? Kalau saya tampil di situ, ya, saya berdiri di situ, dan saya melihat mereka seperti itu, dan percaya dirinya saya tergantung dengan sikap respon mereka, maka saya pasti merasa begitu hinanya, ya kan? Tapi kalau saya, ya, kalau saya ada di situ dan saya berkata, saya sadar diri saya ini istimewa, ya, saya ini adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, yang berharga, berharga yang tidak didasari oleh pakaian, tidak didasari oleh tas branded, tidak didasari oleh penampilan mewah, saya akan tetap nyaman di situ. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah tetap bertahan ketika terus dicemoohi, ya, lama-lama perasaan itu teriritasi. Ya, lama-lama perasaan itu teriritasi. Atau kita sudah tahu lingkungan itu orang-orang yang selalu berkata bahwa Tuhan Yesus itu tidak benar. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Dan kita terus berada dicekokin seperti itu terus, itu hati-hati. Kita bisa goyah komunitas yang benar. Ya. Kita harus mengambil satu keputusan, kita harus memiliki komunitas yang benar. Tapi coba kalau kita berada di tempat yang orang-orang yang selalu memberikan, ya, vitamin iman, ya, pagi-pagi sudah di WA dengan kata-kata yang memberkati, ya kan? Kita pasti terbangkitkan iman kita, ya. Wah iya, hari ini pasti lebih baik dari hari kemarin, ya. Jadi hati-hati dalam memilih komunitas, ya, hati-hati. Karena dalam komunitas yang benar kita pasti saling menguatkan, saling mengangkat, dan terus berjalan maju bersama-sama, bukan saling sikut dan menjatuhkan. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya keputusan kita didasari oleh iman? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada bacaan kita tadi. Di dalam Keluaran tadi Bapak Ibu, kalau kita melihat, ya, kenyataan yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Kalau saat itu, ya, mereka berada di komunitas dan pimpinan mereka sendiri pun, Musa berkata seperti ini, kita kutuki saja Tuhan kita, karena dia tidak benar menuntun kita. Maka sesatlah seluruh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi ketika Musa diperhadapkan dengan sungutan-sungutan, dengan cercaan Israel saat itu, Musa mengambil satu keputusan tindakan, dia berseru-seru kepada Tuhan. Ya, dia berseru-seru kepada Tuhan, percaya kepada rancangan Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwa Allah mengetahui rancangan-rancangan apa tentang kita.
Ya, Allah tahu rancangan-rancangan apa yang ada di dalam Tuhan tentang kita. Oleh sebab itu kita harus percaya kepada rancangan Tuhan. Ketika kita melewati saat-saat mungkin kita berkata bahwa untuk saya buka usaha ini modal saya tidak cukup. Saya mungkin berkata bahwa untuk saya melangkah maju, tetapi bagaimana mungkin keadaan saya tidak mendukung, orang-orang di sekitar saya tidak mendukung. Pandang ke atas, ada Tuhan yang mendukung kita. Mungkin di lingkungan kita, sekitar kita. Ya. Saudara, di sekeliling kita sepertinya tertutup pintu itu. Tetapi Tuhan sanggup membuka pintu kemurahan-Nya. Amin. Oleh sebab itu kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang mendatangkan kebaikan, rancangan damai sejahtera. Percaya kepada rancangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa dalam situasi hari-hari ini semua memang menghadapi yang namanya masa-masa sulit. Ya. Orang-orang ya seluruh bangsa ya dunia menjerit dengan keadaan sekarang. Tetapi itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Semua sudah tertulis benar di firman Tuhan. Situasi saat ini satu demi satu digenapi. Ya, satu persatu digenapi. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton aja. Tapi kita tidak ada di dalam rancangan Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya kepada rancangan Tuhan. Kita pegang ayat ini sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan katakan aku ini Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku yaitu Tuhan mengenai kamu yaitu saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan tentang apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan seberat apapun, kita mau berkata bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera buat saya. Amin. Oleh sebab itu, hadapi hidup ini dengan percaya, taruh iman kita kepada Tuhan, bukan perasaan. Ya. Iman kita kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu taruh percaya kita kepada firman Tuhan yang berkata bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mungkin orang berkata masa depanmu suram. Kamu tidak ada harapan lagi dengan bisnismu, dengan pekerjaanmu, dengan keluargamu. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa memberikan kepada kita apa? Hari depan yang penuh harapan. Yes, tangkap itu. Ya, penuh harapan. Yang keempat, bagaimana supaya kita mengambil satu keputusan yang harus didasari oleh iman kita, bukan perasaan. Ya, lakukan. Keluaran 15, kita balik kepada Keluaran 15. Lakukan Keluaran 15 ayat yang ke-26. Kita baca ayat ini kembali bersama-sama. 23. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lakukan hal apa?
dalam poin yang kelima, bagian pertama, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Ya. Yang kedua dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi bukan apa yang benar di mata manusia, tapi apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Dikatakan memasang telinga kepada perintah Tuhan. Kita garis bawahi. Memasang telinga kepada perintah Tuhan. Ya. Jadi kita menjadi orang percaya yang suka mendengar perintah Tuhan. Lakukan apa? Jangan sampai kita hanya mau mendengar berkat. Tetapi kita melupakan perintah Tuhan. Ya. Yang kita mau, pokoknya aku diberkati. Tetapi kita melupakan melakukan perintah Tuhan. Dikatakan pasangkan telinga. Ya, pasangkan telinga, ya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapan. Tapi kadang-kala kita menjadi anak-anak Tuhan yang egois, ya kan? Pokoknya berkati aku Tuhan. Tapi yang Tuhan suruh kita abaikan. Ya. Orang tua mana yang gak marah sama anaknya? Yang datang cuma minta duit, tetapi perintah-perintah, ketetapan-ketetapan keluarga, orang tua, ya. Orang tua setiap keluarga itu kan punya peraturan. Ya. Semua peraturan keluarga itu dilanggar. Tetapi ketika ada masalah datang minta tolong ini dan itu. Memasang telinga kita kepada perintah-perintah. Dan tetap mengikuti segala ketetapan. Ya, mengikuti segala ketetapan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hati-hati dalam setiap hal yang kita terima. Lewat mata kita, lewat telinga kita. Ya, hati-hati karena itu akan mempengaruhi perasaan kita. Ya. Jadi biarlah telinga kita, ya, mata kita, ya, kita selalu melihat, membaca firman Tuhan dengan suara sehingga telinga kita mendengar ucapan firman yang kita kumandangkan itu, maka bangkitlah iman kita. Iman timbul dari apa? Mendengar, ya, dari pendengaran dan mendengar firman Kristus. Ya, mendengar firman Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan sampai keputusan kita berdasarkan kepada perasaan. Ya, karena perasaan kita, ya, perasaan itu bergantung kepada keadaan. Keadaan ini begitu, ya, tidak menentu, sering berubah-ubah. Ya. Kalau kita mengambil satu keputusan iring Tuhan berdasarkan perasaan, maka pengiringan kita selalu kembali kepada titik nol. Ya. Karena apa? Sudah sampai 7, aduh perasaan gak enak. Mulai lagi. Kita mulai gak percaya lagi sama Tuhan. Tuhan, janjimu sepertinya tidak engkau tepati. Kembali lagi kita kecewa. Kita mulai merangkak lagi iman kita mulai dari nol lagi. Ya. Oleh sebab itu, jangan mengambil keputusan mengiring Tuhan itu berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan iman kita kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Bangsa Israel akhirnya mereka selalu mau dengar walaupun dalam kekerasan mereka, tapi mereka selalu kembali lagi, ya, selalu kembali mau mendengar apa yang difirmankan Tuhan melalui Musa. Oleh sebab itu saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, mari, ya, kita mau memeriksa hati kita. Periksa hati kita, apakah
saat ini iman kita iring Tuhan itu. Kita berdasarkan kepada iman kepada Kristus, kepada firman, atau kepada hanya bentuk perasaan aja, ikut-ikutan. Ya, pastikan dalam setiap kita. Amin. hari ini Tuhan izinkan engkau mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam hidupmu. Mungkin ada kekecewaan demi kekecewaan, tapi percayalah, biarlah iman kita, iman yang didasari di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Biarlah kita tetap percaya kepada Dia, yakin sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Kami menyembah, kami sembah. Bersama-sama, aku punya Tuhan besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat.
disembah. Kami punya Tuhan yang besar, dan kami terima kemenangan yang besar dari Tuhan yang besar. Kalau kami ada sampai hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk senantiasa mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Bawa kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Sekalipun Tuhan, keadaan di sekeliling kami tidak mendukung Tuhan, tapi kami percaya akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini hamba berdoa secara khusus, kami berdoa Tuhan, buat umat-umat Tuhan. Mungkin saat ini ada yang datang dengan sakit penyakit, atau yang terbaring di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang berbeban berat, yang mengalami masalah dalam rumah tangga. Mari Tuhan selesaikan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang mengalami masalah dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau sendiri yang berkuasa atas pekerjaan setiap umat-umat Tuhan. Engkau berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus buat anak-anak sekolah minggu kami. Dalam keadaan yang ada saat ini Tuhan, Tuhan proteksi anak-anak sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat anak-anak tunas remaja kami. Tuhan juga melindungi mereka. Proteksi ya Tuhan anak-anak pemuda kami yang bekerja di Pamekasan ini Tuhan. Di luar kota Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Perlindungan Allah terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat segala kebaikan. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah datang melayani, memuji, memuliakan Tuhan, yang sudah berkorban, menaikkan segala puji-pujian di hadapan Tuhan, memberikan hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati dan berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami, kota kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Aparat keamanan Tuhan juga melindungi, memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam, peperangan, sakit, penyakit, Tuhan datang memberikan penghiburan ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami duka, Tuhan juga memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Sebentar umat akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan. Juga saudara-saudara kami yang menyaksikan dalam tayangan online, Tuhan juga memberkati mereka. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa segala kebaikan, sukacita Allah yang tidak terbatas. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin.